Halo, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Hukum Tidar, di mana dalam podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara simpel dan gampang dimengerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya tidak melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sejarah peraturan perundang-undangan tentang perselisihan hubungan industri pada masa sebelum kemerdekaan bermula dari Prof. Imam Supomo yang menginisiasi suatu solusi berkaitan dengan perselisihan kepentingan yang bermula sebagai akibat dari permukaan buruh kereta api, sehingga dibentuklah Dewan Pendamai serta peraturan tentang Dewan Pendamai bagi kereta api dan tram di Jawa serta Madura pada tahun 1937. Kemudian tugas Dewan Pendamai adalah memberi perantaraan jika di perusahaan kereta api dan tram timbul atau akan timbul perselisihan perburuhan yang akan atau telah mengakibatkan pemogokan serta dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian pada masa sesudah kemerdekaan, lahirlah Instruksi Menteri Perburuhan tanggal 20 Oktober 1950 PBU nomor 1022/45-U4091 tentang cara penyelesaian perselisihan perburuhan secara aktif yang bersifat perantara atau pendamaian dan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berselisih. Dengan adanya pemogokan yang terus-menerus mengakibatkan keamanan dan ketertiban sangat terganggu. Karena itu, oleh kekuasaan militer pusat dengan persetujuan Dewan Menteri, ditetapkan penyelesaian pertikaian perburuhan. Peraturan ini mengadakan larangan mogok pada perusahaan jawatan dan badan usaha vital untuk menetapkan aturan supaya pertikaian antara buruh dan pengusaha perusahaan, jawatan atau badan usaha lainnya dapat diselesaikan, sehingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu. Perselisihan secara vital diputuskan secara mengikat oleh panitia penyelesaian pertikaian perburuhan, dan perselisihan non-vital dapat diselesaikan dengan mediasi. Setelah peraturan kekuasaan militer tanggal 13 Februari 1951 ditetapkan, terbitlah Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 yang adanya undang-undang ini sebagai pengganti peraturan kekuasaan militer tentang penyelesaian pertikaian perburuhan yang ada sebelumnya. Keistimewaan undang-undang ini adalah bahwa jika majikan dan serikat buruh tidak mengadakan pemisahan secara sukarela, yaitu menyerahkan perkaranya ke juru pemisah atau dewan pemisah untuk diselesaikan, perselisihan akan diselesaikan oleh instansi tersebut dalam undang-undang darurat itu. Keistimewaan lainnya adalah tidak tunduk kepada putusan panitia perburuhan pusat yang sifatnya mengikat dengan ancaman hukuman pidana. Namun karena ketentuan tersebut muncullah kecaman-kecaman yang mendorong dicabutnya peraturan ini. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, yang mana terdapat perubahan yang penting, yakni panitia penyelesaian yang di pusat tidak lagi terdiri atas menteri dan di daerah tidak lagi terdiri atas semata-mata pegawai wakil kementerian, namun terdiri dari 5 orang wakil dari kementerian, 5 orang kalangan buruh, dan juga 5 orang dari kalangan majikan. Dengan adanya badan tripartit ini, diharapkan bahwa penyelesaian perselisihan perburuan dapat dikembangkan dan diperimbangkan untuk kepentingan buruh, kepentingan majikan, dan juga kepentingan umum. Wewenang pemerintah daerah untuk memberikan putusan mengikat adalah ciptaan baru dalam undang-undang ini, sehingga perselisihan perburuhan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak harus ke pusat. Dan terhadap putusan ini dapat dilakukan banding ke panitia pusat. Oke, selanjutnya pada zaman reformasi, setelah 46 tahun lamanya, muncullah undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini terbentuk karena yang pertama, ketentuan mengenai PHK yang dahulu sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus PHK di perusahaan swasta, dikarenakan hubungan antara para pihak didasarkan pada kesepakatan para pihak.
Yang kedua, sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi di dalam dunia industri, sekarang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja maupun buruh. Yang ketiga, undang-undang yang dulu sudah tidak lagi dapat mengakomodasi perkembangan, dan undang-undang yang dulu hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan juga kepentingan secara kolektif. Dan di dalam undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pendapat. Yang kedua, kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu pihak atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif. Yang ketiga, PHK, dan yang keempat, perbedaan pendapat antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Oke teman-teman, sekian penjelasan sejarah peraturan perundang-undangan tentang perselisihan hubungan industrial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya.